Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunandri Raka Panindrian dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 35, guru pembimbing Toto Supriyanto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berikut adalah gelombang elektromagnetik. Gambar dari gelombang elektromagnetik tersebut yaitu sinar matahari menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dibagi menjadi dua, yaitu tidak tampak dan tampak. Gelombang elektromagnetik yang tidak tampak terdiri dari sinar kosmo, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar infrared, gelombang mikro, gelombang panjang, gelombang radio, dan yang tampak yaitu warna hitam, biru, hijau, kuning, oranye. Sifat gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik yaitu 1. Dapat menjalar melalui ruangan hampa dengan kecepatan mendekati 300 juta milisekon. 2. Termasuk gelombang transversal. 3. Mempunyai panjang gelombang yang pendek yaitu 1/10.000. 4. Tidak mengandung muatan listrik. Berikut adalah gambar sketsa gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu permasalahan. Bagaimana memanfaatkan sinar X untuk mengetahui keadaan tulang manusia? Cara memanfaatkan sinar X untuk mengetahui keadaan tulang manusia dengan cara fotoronsen atau X-ray. Fotoronsen atau X-ray adalah salah satu teknik pencitraan tenaga medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar pada bagian tubuh manusia. Berikut adalah tabung X-ray yang sering digunakan dokter untuk memeriksa tubuh bagian dalam. Cara kerja pemeriksaan X-ray. Ketika dilakukan pemeriksaan, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik secara singkat ke tubuh, juga memindai kondisi tubuh bagian dalam. Hasil foto X-ray juga mengalami perbedaan di antaranya. Jika mengenai tulang maka akan berwarna putih. Jika mengenai otot maka akan berwarna abu-abu. Dan jika mengenai udara maka akan berwarna hitam. Berikut adalah gambar pemeriksaan X-ray. Efek samping jika dilakukan pemeriksaan X-ray secara terus-menerus. Ketika melakukan pemeriksaan X-ray, radiasi memang digunakan, akan tetapi jumlah paparannya sangat sedikit sehingga dianggap aman bagi orang dewasa, tetapi berbanding terbalik jika dilakukan terhadap janin dan anak kecil. Jika tetap dilakukan maka akan sangat berbahaya. Efek samping yang ditimbulkan dari pemeriksaan X-ray diantaranya diare, gatal-gatal, pusing dan mual-mual, rasa logam di mulut, susah bernafas, tekanan darah rendah, hingga menyebabkan kanker. C. Pemanfaatan dalam teknologi. Manfaat sinar X dalam bidang teknologi. A. Dalam bidang teknologi, sinar X digunakan untuk mengambil foto yang dikenal sebagai radiograf. 2. Analisis kondisi tulang. 3. Penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer. Berikut adalah alat dokter untuk mengetahui bagian tulang dalam. Dalam bidang perindustrian, sinar X digunakan memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah. 2. Mengecek kecacatan dalam struktur binaan atau bagian-bagian dalam mesin. 3. Sinar digunakan untuk menyelidiki struktur hablur.
Mesin yang menggunakan sinar X pada bidang industri yaitu mesin yang menggunakan sinar X untuk makanan kaleng dan wadah kaca. Yang kedua, mesin yang menggunakan sinar X untuk makanan tanpa kemasan. C. Dalam bidang keamanan, sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman dari bahaya di suatu tempat. Berikut alat yang digunakan dalam bidang keamanan, yaitu alat untuk mendeteksi logam, alat untuk mendeteksi benda cair, alat untuk mendeteksi logam ringan. D. Dalam bidang kesehatan, sinar X digunakan untuk 1. Sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. 2. Digunakan untuk mendeteksi penyebab dan gejala pada pasien. Berikut adalah mesin yang digunakan pada bidang kesehatan, yaitu 1. Alat CT scan, 2. Alat ronsen portable, 3. Alat ronsen untuk gigi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang saya lakukan, berikut kesimpulan. 1. Dapat mengetahui sifat gelombang elektromagnetik. 2. Mengetahui manfaat sinar X dalam bidang teknologi beberapa bidang, misalnya kedokteran dan lain-lain. 3. Mengetahui manfaat sinar X untuk mengetahui keadaan tulang manusia. 4. Mengetahui cara X-ray atau fotoröntgen. B. Saran. Menurut saya, ini saran yang saya sampaikan. 1. Lebih memperhatikan efek samping setelah melakukan pemeriksaan X-ray. 2. Lebih memperhatikan bahaya setelah melakukan fotoröntgen atau X-ray. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.